Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohilman Abdul Halim dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan ke-13 yang telah disampaikan oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nurani SMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SMH. Di sini tentang bab 5, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. 1. Alasan hapusnya kewenangan menuntut. 1. Tidak adanya panduan pada delik aduan. Kedua, the bis in idem pasal 76 KUHP. 3. Matinya terdakwa pasal 77 KUHP. 4. Kadaluarsa pasal 78 KUHP. 5. Penyelesaian di luar beracara pasal 82. 6. Adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenakan adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. 1. Delik aduan mutlak atau absolut. Suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikena kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. 1. Dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau on split bar. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif. 1. Delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Kedua, dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan. Artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Kedua, the bis in idem. Diatur dalam pasal 76 KUHP istilah ne bis in idem atau nemo debat pisfikari yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau ratio dari ajas ini adalah A. Untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. B. Untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapatkan keputusan hakim. Syarat-syarat nebis idem. 1. Ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. 3. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Ketiga, matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga orang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.